Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum modul 7 yang berjudul Pengendalian Kualitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leora Darista Zahra. Di sini saya selaku penanggung jawab atas terlaksananya modul 7 mengenai pengendalian kualitas. Nah, sebelum masuk ke penjelasan mengenai pengendalian kualitas, kita bahas dulu adapun tujuan praktikum pada modul 7 kali ini, yaitu diharapkan praktikan mampu menghitung dan menganalisis penyebab kecacatan produk. Yang kedua yaitu praktikan dapat memberi alternatif perbaikan terhadap kecacatan produk. Dan yang ketiga yaitu praktikan dapat mengaplikasikan metode SQC atau Statistical Quality Control dan rekomendasi perbaikan dengan menggunakan New 7 Tools. Nah, apa sih pengendalian kualitas itu? Sebelum masuk ke situ, kita pelajari dulu apa pengertian dari kualitas. Kualitas atau mutu adalah suatu tingkatan suatu hal di mana istilah tersebut banyak digunakan dalam teknik, bisnis maupun manufaktur yang tentunya berkaitan dengan teknologi serta konsep untuk meningkatkan kualitas produk atau suatu layanan jasa. Nah, menurut Taguchi pada tahun 1987, kualitas adalah loss to society, di mana di sini adalah apabila terjadi penyimpangan dari target, hal ini merupakan fungsi berkurangnya kualitas. Nah, tentunya dengan berkurangnya kualitas ini akan menimbulkan biaya manajemen kualitas dan akan menimbulkan banyak kerugian. Kualitas sendiri merupakan salah satu faktor keputusan dari konsumen yang paling penting dalam memilih suatu produk atau layanan, dan konsumen yang dimaksud di sini adalah baik individu, toko, supermarket, ataupun lembaga. Nah, peranan kualitas sendiri itu adalah sangat penting untuk memajukan perusahaan dikarenakan suatu produk yang dihasilkan harus memiliki jaminan mutu atau kualitas terbaik, sehingga konsumen dapat mempertahankan produk dari perusahaan tersebut, serta perusahaan tersebut tidak akan kehilangan pelanggannya. Di mana jika perusahaan tidak memperhatikan kualitas dari produk yang dihasilkan atau yang dijual, maka konsekuensinya yaitu produk tersebut akan kurang diminati oleh pelanggan di pasaran. Nah, pengendalian kualitas sendiri adalah suatu teknik untuk mendesain produk, memproduksi, mengembangkan, dan memberikan layanan produk bermutu yang paling ekonomis, bermanfaat, serta dengan adanya produk tersebut dapat memuaskan pelanggannya. Pengendalian kualitas dengan dilaksanakannya tersebut berarti kita menggunakan pengawasan terhadap kualitas produk serta sebagai landasan aktivitas produksi, pengendalian biaya, harga yang ditawarkan, dan pengendalian jumlah. Di sini yaitu jumlah produksi, penjualan maupun persediaan, serta tanggal pengiriman. Nah, ada beberapa metode yang digunakan dalam mengendalikan suatu kualitas produk. Yang pertama yaitu Statistical Quality Control atau SQC. Statistical Quality Control sendiri, menurut Cowley dan Harrow pada tahun 1999, merupakan suatu teknik penyelesaian masalah dengan cara mengecek, mengendalikan, mengawasi, menganalisis, mengelola, serta memperbaiki produk maupun proses menggunakan metode statistika. Nah, di SQC ini terdapat beberapa alat yang digunakan dalam mengendalikan kualitas. Di sini ada 7 yang digunakan atau biasa disebut dengan Basic 7 Tools. Yang pertama di sini ada lembar cek atau check sheet. Nah, lembar cek ini merupakan alat yang dirancang untuk mempermudah proses pengumpulan data, di mana dalam banyak kasus pencatatan dilakukan agar mempermudah dalam melihat pola data saat pengambilan data. Yang kedua yaitu ada histogram. Histogram sendiri merupakan salah satu metode statistik dalam mengatur data sehingga dapat dianalisis dan diketahui distribusinya dalam bentuk diagram batang. Nah, histogram sendiri merupakan tipe grafik diagram batang yang jumlahnya dapat dikelompokkan menjadi interval yang disebut dengan interval kelas. Lalu untuk tools yang ketiga yaitu ada diagram Pareto. Diagram Pareto ini merupakan grafik batang khusus yang biasa digunakan sebagai alat interpretasi dalam menentukan frekuensi atau tingkat kepentingan relatif dari berbagai persoalan maupun sebab. Di mana diagram Pareto ini dapat membantu upaya pemecahan masalah agar lebih fokus pada persoalan vital dengan mengurutkan berdasarkan kepentingan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Lalu untuk tools yang keempat yaitu ada proses diagram atau diagram alir.
Diagram alir ini secara grafis akan menyajikan sebuah proses atau sistem dengan menggunakan garis dan kotak yang saling berhubungan. Diagram ini cukup sederhana, tetapi merupakan alat yang sangat baik dalam memahami suatu proses dan menjelaskan langkah-langkah dalam sebuah proses. Untuk tools yang kelima, yaitu ada scatter diagram, di mana scatter diagram ini menunjukkan hubungan antara dua pengukuran, di mana scatter diagram ini memiliki banyak pola. Yang pertama yaitu pola korelasi positif apabila peningkatan nilai X akan diikuti dengan penambahan nilai Y, lalu pola korelasi negatif apabila nilai X meningkat, nilai Y mengalami penurunan. Kemudian pola tidak berhubungan ditunjukkan dengan adanya pola acak antara kedua variabel X maupun variabel Y. Untuk tools yang keenam, yaitu control chart atau bagan kendali atau peta kendali. Nah, peta kendali ini merupakan grafik penyajian data dari waktu ke waktu dengan batas atas dan batas bawah untuk proses yang kita ingin kendalikan. Ada beberapa macam peta kontrol P, namun dalam praktikum kali ini kita menggunakan peta kontrol P atau berdasarkan proporsi kesalahan. Di mana peta kontrol P ini berfungsi untuk mengetahui defek barang yang dihasilkan itu masih dalam kendali atau tidak. Di mana dalam pembuatan grafik peta P ada beberapa langkah, yaitu yang pertama memilih jenis control chart yang sesuai dengan data. Pada kali ini kita menggunakan control chart P atau berdasarkan proporsi kesalahan. Kemudian menentukan jumlah data dan periode data. Selanjutnya menghitung rata-rata dan range. Dan yang terakhir yaitu menghitung center line, batas kontrol atas, dan batas kontrol bawah. Berikut ini merupakan rumus-rumusnya. Lalu tools yang terakhir dalam eksekusi yaitu ada diagram sebab akibat. Nah, diagram sebab akibat atau biasa disebut dengan Fishbone diagram adalah alat formal yang seringkali kita sebut diagram tulang ikan atau Fishbone tadi yang berguna dalam menghilangkan kemungkinan penyebab. Di mana diagram sebab akibat ini sangat berguna dalam langkah-langkah analisis. Diagram sebab akibat sendiri dibuat untuk mengidentifikasi area masalah potensial dalam pembuatan produk. Lalu untuk metode kedua yang kita gunakan yaitu ada metode No 7 Tools. No 7 Tools atau 7 No Quality Tools atau sering disebut dengan 7 Management and Planning Tools pertama kali digagas pada tahun 1972 ketika sekelompok insinyur dan ilmuwan Jepang yang tergabung dalam JUSE, yaitu Union of Japanese Scientists and Engineers, di mana melihat perlunya alat untuk memetakan permasalahan secara terstruktur pada tingkatan manajemen menengah ke atas sehingga membantu pengambilan keputusan dan kelancaran komunikasi tim kerja di lapangan yang sering berhadapan dengan permasalahan yang terjadi karena kompleksitas. Nah, karena alat ini digunakan dalam tingkat manajemen pada saat perencanaan, maka permasalahan yang dipecahkan lazimnya bersifat kualitatif dengan menggunakan data verbal, sehingga New Seven Tools ini sering diklasifikasikan sebagai teknik kualitatif, sedangkan Seven Basic Quality Tools diklasifikasikan sebagai teknik-teknik kuantitatif. Nah, ada beberapa tools yang digunakan dalam metode New Seven Tools, yaitu ada 7. Yang pertama ada Affinity Diagram. Affinity Diagram menurut Tayani tahun 2010. Nah, Affinity Diagram sendiri digunakan untuk mengelompokkan beberapa faktor penyebab dengan akar penyebab kecacatan pada suatu produk agar dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan perancangan. Nah, Affinity Diagram ini digunakan untuk mengumpulkan dan mengorganisir sejumlah fakta, opini, dan ide. Kemudian yang kedua yaitu ada Interrelationship Diagram. Diagram ini digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat sehingga dapat dengan mudah membedakan persoalan yang merupakan pemicu terjadinya masalah dan persoalan yang merupakan akibat dari masalah tersebut. Diagram interhubungan ini merupakan alat untuk menemukan pemecahan masalah yang memiliki hubungan kausal yang kompleks. Nah, tools yang selanjutnya yaitu ada diagram pohon atau tree diagram. Tree diagram sendiri merupakan teknik untuk memetakan lengkap jalur dan tugas-tugas yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama dan tujuan sub terkait. Diagram ini mengungkapkan secara sederhana besarnya masalah dan membantu untuk sampai pada metode yang harus dikejar untuk mencapai hasil yang maksimal. Lalu tools yang keempat yaitu ada matrix diagram, di mana matriks diagram menunjukkan hubungan antara 2, 3, atau 4 kelompok informasi, terdiri dari sejumlah kolom dan baris untuk mengetahui sifat dan kekuatan dari masalah tersebut.
Diagram ini akan membantu kita untuk sampai pada ide utama dan menganalisis hubungan atau tidak adanya persimpangan dan menemukan cara yang efektif untuk mengajar metode pemecahan masalah. Lalu yang kelima ada analisis matrix diagram atau analisis diagram matriks. Analisis diagram matriks adalah uh, analisis data numerik yang berbentuk matriks yang menghasilkan komponen utama pengganti variabel yang berpengaruh pada suatu masalah. Analisis diagram matriks sendiri digunakan untuk menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel dan mengambil data dari beberapa responden terkait faktor permasalahan yang menyebabkan terjadinya kecacatan produk beserta alternatif perbaikannya. Lalu yang keenam ada activity network diagram, di mana diagram ini digunakan untuk merencanakan atau menjadwalkan proyek, di mana dengan activity network diagram dapat dilakukan analisis terhadap jadwal waktu penyelesaian proyek, masalah yang timbul jika terjadi keterlambatan, probabilitas penyelesaian produk, dan biaya yang diperlukan untuk mempercepat penyelesaian proyek. Untuk tools yang terakhir dalam New Seven Tools yaitu ada PDPC atau Process Decision Program Chart, di mana alat ini berguna untuk membantu menentukan proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan cara mengevaluasi peristiwa dan variasi hasil yang mungkin terjadi. Untuk metode ketiga selain SQC dan No Seven Tools yaitu ada Six Sigma, di mana Six Sigma sendiri adalah suatu besaran yang dapat kita terjemahkan sebagai suatu proses pengukuran dengan menggunakan tools-tools statistik dan teknik untuk mengurangi cacat hingga tidak lebih dari 3,4 defect per million opportunities atau 99,99996% difokuskan untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan tujuan zero defect. Nah, Six Sigma sendiri adalah pendekatan disiplin yang berdasarkan pada 5 tahap, yaitu yang biasa kita kenal dengan DMIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Lalu untuk metode selanjutnya, yaitu ada Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. FMEA sendiri merupakan pendekatan sistematik dengan menggunakan metode pentabelan atau untuk membantu proses pemikiran dalam mengidentifikasi mode kegagalan potensial dan efeknya. FMEA sendiri merupakan teknik evaluasi tingkat keandalan suatu sistem dalam menentukan efek dari kegagalan dari sistem tersebut, di mana kegagalan tersebut digolongkan berdasarkan efek yang diberikan terhadap kesuksesan suatu misi dari sebuah sistem. FMEA sendiri digunakan untuk memprioritaskan berbagai sumber potensial variabilitas, kegagalan, kesalahan, atau cacat dalam produk atau proses yang berhubungan dengan 3 kriteria di antaranya, yaitu ada kemungkinan yang ada tidak beres. Lalu kemampuan untuk mendeteksi kegagalan atau kesalahan. Dan yang ketiga yaitu tingkat keparahan dari kegagalan tersebut, di mana 3 skor untuk setiap potensi sumber variabilitas kegagalan, kesalahan, atau cacat dikalikan bersama untuk mendapatkan RPN atau nomor prioritas risiko, di mana sumber variabilitas atau kegagalan dengan RPN tertinggi adalah fokus untuk perbaikan proses lebih lanjut atau upaya desain ulang. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas mengenai apa saja sih tools-tools yang digunakan maupun metode yang digunakan dalam pengendalian kualitas di modul 7 kali ini. Uh, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih bentuk dari tools-tools tersebut dan bagaimana cara menggunakan tools-tools tersebut dalam pengendalian kualitas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gimana sih bentuk dari tools-tools yang sudah dijelaskan tadi dari metode statistical quality control maupun dari metode No-7 tools. Yang pertama kita akan masuk ke metode statistical quality control atau SQC. Untuk tools yang pertama di sini ada proses diagram, di mana proses diagram ini akan digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah atau bagaimana proses pembuatan produk tersebut secara visual sehingga dapat membantu dan mengidentifikasi masalah potensial dalam proses tersebut. Nah, cara mengisi proses diagram yaitu dimulai dari kegiatan yang pertama akan dimulai pengisian dari yang paling kiri. Misal di sini dalam pembuatan meja, langkah pertama yaitu dilakukan pengukuran. Setelah diukur, kemudian akan dipotong. Nah, setelah dipotong, kemudian akan dihaluskan.
Selanjutnya akan dilakukan perakitan. Nah, setelah itu mungkin bisa dilanjut ke pengecatan maupun inspeksi atau dan lain-lain. Dan yang terakhir di sini ada simbol segitiga yang artinya adalah penyimpanan. Nah, setelah tools yang pertama tadi yaitu ada proses diagram, lalu tools yang kedua dalam SQC yang selanjutnya yaitu ada checksheet atau lembar pengecekan. Nah, lembar pengecekan sendiri digunakan untuk mengklasifikasikan jenis cacat yang ditemukan pada saat observasi dan beserta jumlah cacatnya. Untuk bentuk dari checksheet itu seperti ini, namun isinya itu bisa bermacam-macam. Pada praktikum kali ini kita menggunakan exit seperti ini, yaitu ada nomor, periode, total produksi, total defect, di mana lalu ada jenis defect, yaitu ada kupil, patah, dan lubang. Nah, uh, di checksheet sendiri, misal pada periode pertama, yaitu Januari 2021, didapatkan bahwa total produksi yaitu sebanyak 16.122 pieces, dengan total defect yaitu sebesar 645 produk atau 645 pieces. Nah, lalu kemudian kita breakdown dari masing-masing total defect ini ada berapa sih jumlah jumlah cacat kupilnya, lalu jumlah cacat patahnya, lalu ada jumlah cacat lubangnya dalam satu periode tersebut. Selanjutnya, tools yang kedua yaitu ada histogram. Nah, histogram sendiri merupakan alat yang berbentuk diagram batang yang bertujuan untuk menunjukkan distribusi frekuensi dari produk cacat tersebut. Di mana di sini merupakan contoh bentuk histogramnya. Di sini yang sumbu Y-nya ada jumlah defect, sumbu X-nya ada jenis defectnya. Nah, di sini dapat diketahui bahwa cacat kupil berjumlah 1.646, cacat patah berjumlah 1.766, dan cacat lubang berjumlah 1.576. Berikut ini merupakan distribusi frekuensi dari produk cacat yang ditemukan pada rak troli. Lalu untuk bentuk tools yang ketiga yaitu ada Pareto chart. Nah, Pareto chart atau diagram Pareto ini digunakan untuk mengetahui urutan masalah terbesar berdasarkan frekuensi yang didapatkan dari histogram. Nah, gimana yang paling besar atau paling banyak jumlah defeknya yaitu berada di paling kiri, dan yang paling kanan yaitu adalah jumlah defect dengan persentase paling kecil atau paling rendah. Nah, dengan diagram Pareto chart ini, kita dapat mengetahui nih, kira-kira jenis defect apa yang paling perlu difokuskan untuk dilakukan perbaikan. Selanjutnya yaitu scatter diagram. Nah, scatter diagram sendiri merupakan diagram di mana untuk memperlihatkan hubungan antar dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y dalam suatu proses atau produk. Nah, untuk variabel X di sini yang ada defect jumlah dari defect patah, sedangkan variabel Y-nya ada jumlah dari total produksinya. Di sini contohnya yaitu ada scatter diagram cacat patah dalam rak troli, di mana dalam scatter diagram berikut menunjukkan bahwa adanya korelasi positif, di mana peningkatan variabel X diikuti dengan peningkatan variabel Y, yang artinya semakin tinggi jumlah produksi, maka akan mengakibatkan jumlah defect patah yang semakin tinggi pula. Nah, dari scatter diagram ini tersebut juga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang kuat antara cacat patah dengan jumlah produksi. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada control chart atau peta kontrol, di mana peta kontrol ini digunakan untuk memonitor kinerja proses atau produk dalam membantu mengidentifikasi perubahan atau variasi yang tidak normal. Nah, untuk praktikum kali ini kita menggunakan peta kontrol B atau peta kontrol berdasarkan proporsi kesalahan. Peta kontrol sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada peta kontrol berdasarkan variabel, dan yang kedua yaitu berdasarkan atribut. Untuk peta kontrol berdasarkan variabel ini, kita bisa menggunakan peta kontrol X, lalu ada peta kontrol R, di mana variabel ini merupakan sesuatu yang bisa dihitung. Semisal, nih, beratnya harus 1 kilo. Kalau kurang dari 1 kilo atau lebih dari 1 kilo, maka produk tersebut dianggap cacat. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau peta kontrol variabel itu peta kontrol untuk sesuatu yang tidak bisa dihitung. Maksudnya tidak ada satuannya gitu. Seperti kayak patah-patah, gimana kita bisa menghitung standar patah tersebut? Maka
digunakanlah peta kontrol variabel, di mana yang bisa dihitung adalah berapa banyak sih jumlah patah dalam produk tersebut. Nah, peta kontrol atribut sendiri bisa terdapat peta kontrol P, peta kontrol C, dan lain-lain. Namun pada praktikum kali ini kita menggunakan peta kontrol P. Nah, di sini merupakan bentuk dari peta kontrol defect pada cacat rak troli. Nah, dalam peta kontrol sendiri, sebelum dibuat diagramnya seperti ini, kita hitung dulu berupa tabel seperti ini, yaitu ada kolom periode, total produksi, kolom cacat patah, proporsi, center line atau rata-rata kesalahan, lalu ada UCL, yaitu batas kontrol atas, dan ada LCL, yaitu ada batas kontrol bawah. Nah, proporsi sendiri dihitung dengan membagikan antara jumlah jenis cacat pada periode tersebut dibagi dengan total produksi. Didapatkan hasil sebesar ini. Kemudian untuk center line sendiri, yaitu batas kontrol atau rata-ratanya. Berapa sih rata-ratanya? Yaitu didapatkan dengan membagikan cacat patah dengan total produksi. Di sini yaitu 1766 dibagi dengan 204.415. Didapatkan nilai centerline sebesar ini. Lalu yang selanjutnya ada batas kontrol atas yang rumusnya yaitu ada centerline ditambah dengan 3 dikali dengan akar centerline dikali 1 min centerline dibagi dengan N. N di sini yaitu adalah total produksinya. Didapatkan nilai seperti ini. Lalu untuk nilai LCL itu sama dengan UCL, namun di sini yaitu proporsi dikurangi dengan proporsi. Centerline dikurangi dengan 3 dikali akar centerline dikali 1 min centerline dibagi dengan total produksi. Jadi bedanya di sini, kalau di sini plus, di sini minus. Nah, dari peta kontrol ini kita lihat apakah ada data yang lebih atau kurang dari batas kontrol atau yang melebihi batas kontrol. Di sini kita lihat bahwa terdapat data yang melebihi batas kontrol yaitu pada periode ke-8. Nah, biasanya kalau lebih dari batas kontrol itu, data tersebut akan dibuang dan dilakukan iterasi lagi. Dihitung lagi peta kontrol dengan iterasi selanjutnya seperti itu. Untuk tools yang terakhir di sini ada fishbone diagram atau biasa disebut dengan diagram tulang ikan atau diagram sebab akibat. Nah, di sini terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab utama yang mempengaruhi kualitas pada fishbone diagram yang terdiri dari 5M dan 1E. 5M sendiri yaitu adalah mesin atau mesin, man atau manusia, method atau metode, material atau bahan baku atau bahan produksi, dan yang terakhir ada measurement atau pengukuran. Dan yang faktor yang selanjutnya yaitu ada 1E yaitu environment atau lingkungan. Nah, contohnya pada di sini yaitu penyebab cacat warna. Di sini ada pengaruh nih dari faktor man-nya, yaitu operator belum menguasai pengoperasian mesin. Nanti kalian tuh bakal identifikasi nih, kira-kira apa saja faktor-faktor atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cacat yang diklasifikasikan menjadi 5M1 ini. Misal nih, di material, ternyata material yang digunakan ini kurang baik atau tidak sesuai dengan standar. Lalu metode yang digunakan yaitu tidak sesuai dengan SOP, seperti itu. Itu tadi 7 tools yang digunakan dalam SQC. Selanjutnya kita akan bahas 7 tools dalam metode No7 Tools. Nah, untuk No7 Tools sendiri, tools yang pertama yaitu ada affinity diagram. Jadi affinity diagram ini kita list nih daftar kesalahan, di mana daftar kesalahan ini adalah faktor-faktor tadi yang terdapat pada fishbone diagram dari keseluruhan fishbone untuk masing-masing jenis cacatnya. Kita list di sini. Untuk yang sama, nanti kita tidak perlu mengelis 2 kali. Kemudian dari daftar kesalahan tersebut akan dikelompokkan nih, kira-kira daftar kesalahan tersebut masuk dalam faktor yang mana dari manusia, mesin, material, metode, maupun measurement dan lingkungan. Misal di sini ada operator belum menguasai pengoperasian mesin. Berarti di sini ada kesalahan dari faktor manusianya. Berarti kita masukkan daftar kesalahan operator belum menguasai pengoperasian mesin dalam kotak untuk manusia. Tuh, seperti ini. Lalu misal tadi ada bahan baku yang digunakan tidak sesuai standar, berarti nanti
daftar kesalahan tersebut akan dimasukkan ke dalam material. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada interrelationship diagram, di mana interrelationship diagram ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan kompleks antar berbagai faktor atau masalah dalam suatu proses atau produk, lalu membantu dalam mengidentifikasi pola dan keterkaitan antar faktor atau masalah tersebut. Nah, jadi dari daftar kesalahan lalu diklasifikasikan ke dalam affinity diagram tadi, selanjutnya kita masukkan yang ada dalam kotak affinity diagram itu ke dalam bulat-bulat yang putih ini. Jadi nanti bulat-bulat putih ini jumlahnya harus sama dengan yang ada di affinity diagram. Nah, untuk putih-putih ini tadi itu, lalu kita tentukan nih kira-kira faktor apa sih yang menghubungkan antar beberapa faktor tersebut. Semisal nih, di sini ada operator belum menguasai pengoperasian mesin. Ternyata faktor yang keterkaitan dengan faktor yang lain itu ada kesalahan pada operator, di mana kesalahan operator ini akan mempengaruhi defect pada produk ratroli tersebut. Nah, itu. Lalu selanjutnya di sini ada tree diagram. Tree diagram di sini adalah untuk mengidentifikasi dan menunjukkan hubungan antar tujuan utama dan subtujuan dalam suatu proyek atau masalah, lalu membantu dalam menentukan urutan tindakan. Nah, tadi kan diketahui bahwa faktornya yaitu ada kesalahan operator. Maka upaya perbaikannya atau tujuan perbaikannya yaitu ada meningkatkan kinerja operator menjadi lebih baik. Nah, lalu sebabnya di sini ataupun ini yaitu melakukan training kepada operator baru. Jadi, yang aktivitas perbaikan di sini merupakan uh, tujuan dari peningkatan faktor-faktor yang oranye ada di interrelationship diagram, sedangkan yang kotak putih ini adalah aktivitas spesifik atau subtujuan dari bundar-bundar yang putih di sini. Contohnya operator belum menguasai pengoperasian mesin, maka langkah uh, perbaikannya atau aktivitas spesifiknya di sini yaitu melakukan training kepada operator baru. Begitupun dengan untuk faktor-faktor yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada matrix diagram, di mana matrix diagram ini akan memperlihatkan hubungan antara tiga set data atau faktor dalam suatu proses atau produk, serta membantu dalam mengidentifikasi korelasi dalam membuat keputusan. Nah, di sini ada tiga yang mempengaruhi, yaitu ada faktor itu sendiri, ada aktivitas perbaikan, dan aktivitas spesifik. Di mana faktor ini kita dapat dari interrelationship diagram. Lalu untuk aktivitas perbaikan itu kita dapat dari tree diagram. Yang ini. Yang ini adalah aktivitas perbaikannya. Dan yang aktivitas spesifik yaitu yang tree diagram yang paling kanan. Lalu untuk antar ketiga faktor tersebut kita hubungkan nih kira-kira bagaimana korelasi dari ketiga faktor tersebut. Di mana untuk yang persegi merah yaitu artinya sangat berkaitan, segitiga hijau artinya berkaitan dan kuning artinya tidak berkaitan. Semisal dalam contoh antara hubungan antar faktor dengan aktivitas perbaikan, faktor kesalahan operator dengan aktivitas perbaikan meningkatkan kinerja operator lebih baik. Di sini yaitu terdapat hubungan yang sangat berkaitan, di mana meningkatkan kinerja operator lebih baik akan mengurangi kesalahan operator. Sehingga kedua faktor ini dianggap dapat meminimalisir jumlah dari catat produk. Itu. Lalu yang kelima yaitu ada activity network diagram. Nah, activity network diagram ini merupakan diagram di mana digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara tindakan atau kegiatan dalam suatu proyek dan membantu dalam menentukan waktu dan sumber data yang dibutuhkan. Pada activity network diagram ini, kita list dulu nih, kira-kira daftar kegiatannya atau urutan prosesnya itu seperti apa. Lalu kita kodekan untuk masing-masing kegiatannya, dan kita kodekan juga kegiatan sebelumnya itu dari operasi yang mana atau dari kode kegiatan yang mana yang sebelumnya seperti itu. Lalu di sini durasinya. Misal nih di sini ada kegiatan pemotongan atau pengukuran. Ternyata pengukuran ini dengan kode A. Kegiatan sebelumnya yaitu tidak ada karena sebelum pengukuran tidak dilakukan kegiatan lain dan durasi pengukuran ini sebesar 15 menit. Lalu kita buat activity network diagramnya. Di sini yang paling kiri
yaitu operasi nomor 1, dimulai dengan kode A yang berdurasi sebesar 15 menit. Lalu dilanjut dengan urutan operasi kedua, yaitu dengan kode B dengan durasi 5 menit, dan seterusnya sampai selesai. Lalu untuk tools yang keenam, di sini ada Matrix Data Analysis. Nah, pada Matrix Data Analysis ini digunakan untuk menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Di sini ada 4 kolom, yaitu ada primary, secondary, importance, dan bagaimana sih realitanya pada saat pembuatan produk pada praktikum SPT yang telah kalian lakukan. Nah, seperti itu. Untuk primary-nya di sini yaitu adalah aktivitas perbaikannya, yaitu meningkatkan kinerja operator tadi. Sedangkan secondary yaitu adalah aktivitas spesifiknya. Yang pertama contohnya melakukan training operator. Lalu yang kedua yaitu sosialisasi SOP. Nah, kita hitung nih kira-kira melakukan training operator ini kepentingannya seberapa sih? Menurut kalian cukup penting, penting atau sangat penting untuk dilakukan? Lalu di kolom yang keempat atau realitanya kalian kira-kira nih pada pembuatan produk itu apakah kalian sudah melakukan training atau belajar terlebih dahulu sebelum pembuatan produk kalian? Semisal kalau belum dilakukan berarti skornya 1 di sini. Semisal sudah dilakukan berarti 2. Kalau ternyata pembelajaran itu sudah sering dilakukan maka dikasih kode 3 seperti itu. Lalu untuk tools yang terakhir yaitu ada Process Decision Program Chart atau PDPC. Nah, PDPC ini digunakan untuk memperlihatkan potensi masalah atau resiko dalam suatu proses dan mencari solusi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Pada yang paling atas di sini yaitu ada tujuan pertamanya, yaitu ada mengurangi defek pada produk rock trolley. Untuk di level bawahnya di sini adalah tindakan apa sih yang mungkin dilakukan untuk mengurangi defek pada rak troli. Ini contohnya ada meningkatkan kinerja operator. Selanjutnya, langkah-langkah apa aja sih yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja operator? Di sini adalah melakukan pengawasan kepada operator. Lalu, kemungkinan masalah yang terjadi yaitu adanya terjadi kesalahan dalam operator mengoperasikan mesin tersebut. Nah, perbaikan yang mungkin dilakukan yaitu ada melakukan training operator dan sosialisasi SOP. Di sini ada kode bundar dan ada kode silang. Di mana kode bundar ini merupakan mana sih kegiatan perbaikan yang menurut kalian mungkin atau akan dilakukan. Dan yang silang adalah kegiatan yang sulit atau yang tidak mungkin dilakukan oleh kelompok kalian seperti itu. Misal nih, melakukan training operator itu menurut kalian sulit atau tidak dilakukan, tidak mungkin dilakukan. Maka kita kasih kode silang. Sedangkan mensosialisasikan SOP itu menurut kalian ya mungkin dilakukan. Maka dikasih simbol dengan lingkaran seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai 7 tools dari SQC maupun 7 tools dari New 7 Tools. Nah, itu tadi penjelasan materi modul 7 mengenai pengendalian kualitas. Mohon maaf bila saya dalam menjelaskan banyak salah kata dan kurangnya atau susah dipahami. Mungkin kalau masih ada yang dibingungkan bisa ditanyakan pada saat praktikum berlangsung. Mohon maaf sebelumnya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.